Kita masuk ke contoh psikologi of fraud. Sekarang saya minta di chat jawab ya. Ada 2 pertanyaan. Kalau Bapak dan Ibu lari pagi nih jam setengah 6 ya, wah jalanan sepi, kosong, masih gelap, ya lari pagi olahraga. Ketemu dompet, pas dilihat, waduh, ada isi 1 juta nih. Lalu ada alamatnya, ada kartu nama dan identitasnya lengkap di situ. Oh, ternyata ini deket sini nih. Sambil sekali waktu lari, udah deh. Pertanyaan saya, dikembalikan nggak dompet? Dompet tergeletak, ada identitas, nilainya 1 juta. Dikembalikan nggak? Ayo, jawab. Kembalikan, Pak Jingga. Bahasa kembalikan, oke. Yes. Yes-nya apa? Yes diambil, tapi dikembalikan, Pak Howard. Dompet kembali, Pak David lebih menarik nih. Dompetnya kembali, duitnya sayang ya. Kasih balik. Oke. Ini baru tes yang mudah. Skenario kedua, Bapak Ibu lari pagi setengah 6 ya, di hari yang berbeda. Ketemu dompet, dibuka, ya 1 juta juga nih. Cek, nggak ada identitasnya, Pak. KTP nggak ada, kartu nama nggak ada, apapun nggak ada, cuma dompet dan uang. Jawab sama saya, mau diapakan tuh? Dikembalikan atau dibiarkan? Tanpa identitas. Silakan jawab. Dibiarkan, Pak Jingga. Masuk ke musola, betul. Istiqoroh, ya. Live it, simpan. Titip satpam, waduh. Nah, nggak apa-apa nih. Lapor ke RW atau polisi terdekat. Nah, polisi juga bingung, waduh. Ini nggak ada duitnya, nggak ada pemilik, nih nggak ada identitasnya, mau diapain ya? Nah, masuk instastory. Baik. Nah, lihat ya. Kalau jawaban yang pertanyaan pertama, kasih informasi di blast di sosmed. Oke. Kalau kejadian skenario pertama itu mudah, ya. Rasional kita bilang begini loh, ini kan ada namanya, nggak boleh dong gua ambil. Tapi deket sini, gua balikin. Ya, gitu kan ya. Tapi begitu dalam situasi tanpa identitas, ini bisa macam-macam nih jawabannya. Ya, mungkin kalau beberapa yang tadi mencoba untuk bersedekah ya udah sedekahin aja deh. Mungkin nilai religiusnya tinggi. Ya udah sedekahin deh. Biar aja nanti bermanfaat, gitu kan ya. Tapi ada juga yang diambil aja lumayan. Nah, ini mungkin orientasi nilai money orientednya tinggi, gitu ya. Atau lapor ke polisi aja deh. Nah, ini mungkin orangnya harmonis, gitu ya. Karena gua nggak mau nanti dosa ngambil duit orang walaupun nggak tahu surat miliknya. Ya untung-untung ya polisi yang dapat, gitu kan ya. Jadi disinilah, di aspek kedua inilah yang sering menjadi konflik di banyak hal, ya. Mungkin tidak semua seperti ini jawabannya ya. Kalau SPG, lalu lihat nih, semua data udah oke, semua udah oke. Kok tersisa ada dualistik yang nggak ada catatan ya? Tapi semua match, semua klop. Mau gua apain ya? Gua balikin, tapi sayang juga ya. Kok pas sama warna bibir saya biasa pakai lipstick warna ini. Gimana ya? Nah, mulailah yang disebut rasionalisasi itu bermain. Mencari caranya supaya merasa bahwa kalaupun saya ambil nggak salah kok. Ini barangkali ya mungkin siapa tahu ada yang salah hitung, salah ini, atau mungkin ada yang lupa dan lain sebagainya. Nah, itulah rasionalisasi terjadi di situ. Makanya ketika nanti Bapak dan Ibu melakukan investigasi langsung, biasanya yang paling sulit adalah melewati rasionalisasi orang. Dia beralasan ini, Pak, mohon maaf, orang lain juga ngambil, ya saya pikir boleh, betul nggak? Dan itu apakah benar rasionalisasi bahwa kalau dia ngelihat orang boleh, lalu dia punya konteks bahwa oh berarti boleh kok? Benar seperti itu? Belum tentu. Siapa tahu rasionalisasi aja. Nah, jadi di situ kadang-kadang teknik investigasinya perlu lebih cermat ya, perlu lebih rinci. Oke. Nah, sekarang
kita bicara kebijakan SDM apa yang harus dilakukan. Ya, kalau tadi masalah 3 tadi itu menjadi kunci utama dari gerbang masuknya fraud, yang menjadi gerbang yang membuat seorang yang awalnya bagus menurut kita ya, bagus kok Pak dulu dia yang tahun barang-barang kita, kenapa ya begitu? Nah, gitu kan ya. Pertama kita harus juga melihat kebijakan apa sih yang minimal harus diciptakan untuk anti fraud, ya kan? Ada 6 kebijakan dan prosedur rekrutmen. Nanti saya jelaskan ya lebih detail satu-satu ya. Kebijakan dan prosedur rotasi, ya, kejenuhan, terbiasa kalau di tempat kerja itu sendirian, melihat kiri, melihat kanan, boleh juga nih. Ya mungkin kayak contoh ya di counter lah, kalau di counter di mall, mungkin dia terdorong bukan oleh karena dia sendiri ya, tapi melihat ini di perusahaan lain, loh kok dia enak aja ngambil begitu ya, kok dia begitu. Nah, mulai merasionalisasi dan lain sebagainya. Karena penting untuk kita mikirkan juga rotasinya berapa lama sih. Lalu ketiga, kebijakan dan prosedur sanksi, ya. Lalu yang keempat, reward. Lalu kebijakan dan prosedur know your employee, dan kebijakan dan prosedur whistleblower. Ya, ini 6 yang menurut saya coba harus dikaji dan dipikirkan. Ya, kalau HR dituntut untuk mencegah, ya kita harus dari awalnya dulu, gitu kan ya. Contoh, kebijakan dan prosedur rekrutmen. Ya, kita lihat 2 hal ya. Ada yang kalau kita rekrut ya, kan ada yang sisi informal. Nah, biasanya rekrutmen di banyak perusahaan itu hanya melihat sisi formal. Apa itu? Ya, biasanya melihat sisinya ini. Oh, tes kepribadian, pakai IST dan lain sebagainya. Ya, tes pengalamannya gimana? Di perusahaan sebelumnya oke, nggak ada masalah. Oh, pekarinya oke. Kompetensi wah bagus Pak. Dia udah sertifikat di beberapa sertifikat. Dan terakhir kemampuannya gimana? Oke Pak, kerjanya oke. Nah, inilah letak kecerobohan kita. Di zaman sekarang kita harus masuk ke area informal. Apa itu informal? Lihat personal value. Ya, walaupun mungkin dari tes-tes yang ada sekarang belum ketemu ya, mungkin dengan Springer tadi itu salah satunya. Lihat profilnya. Lalu yang kedua, track record, jangan dilupakan Pak. Ya, mungkin HRD harus aktif sekarang bertanya kepada perusahaan sebelum dia bekerja. Nanya HRD-nya, bos, mau nanya ini atas nama ini kerjanya di sana bagaimana? Jadi saya yakin kalau sama HRD biasanya mereka mau terbuka. Wah Pak, jangan terima Pak. Di kita banyak kasus. Ya. Track record yang kedua dapat dari mana? Medsos. Ya. Sekarang banyak menggunakan medsos sebagai tracking. Ini perilakunya bagaimana ya di luar? Wah, kok dia administrasi, tapi melihat Instagramnya kok, bajunya mewah, jalan-jalan ke sana kemari. Nah, ini mulai jadi satu warning buat kita nih. Wah, ini jangan-jangan ada masalah nih, misalnya itu ya. Lalu yang keempat, behavior analysis. Nah, kalau ini biasanya setelah orang itu masuk di awal ya, di masa percobaan kan mulai kelihatan. Nah, poin-poin apa saja yang harus teliti kita di situ. Dan yang terakhir masalah ekonomi. Kalau di bank selalu ditanya, Anda punya masalah dengan kredit atau enggak? Anda punya kasus kan ya, tapi kadang-kadang ini seringkali jadi masalah ya, terutama untuk level-level tertentu kayaknya perlu juga dipikirkan ya untuk tracking sampai ke arah situ ya. Lalu yang kedua, kebijakan dan prosedur rotasi ya. Rotasi ini gini, nah kenapa rotasi itu penting? Kita lihat ya di sebelah bawah ini ada pembelajaran. Jadi orang masuk tuh belajar dulu ya, melihat oh gini tuh caranya. Lalu setelah lama-lama dia belajar, apa yang terjadi? Dia mulai pendalaman. Oh ternyata gini. Nah, kalau orang sudah terlalu lama di satu bidang, mesti hati-hati tuh. Dia sudah tahu polanya, karena pembiasaan terus-menerus kan, tahu polanya. Sehingga di aspek pendalaman ini orang kalau kebetulan ya nilainya yang tadi ya, nilai-nilainya pas nilai yang punya kecenderungan fraud,
ya muncul tuh akhirnya, ya. Dan terakhir keahlian. Jadi sebelum orang masuk di pembiasaan, ini perlu rotasi, ya, di bidang-bidang yang transaksi ya, ya. Kalau bidang-bidang yang laboratorium yang nggak megang uang ya rasanya nggak masalah, tapi yang transaksi ini perlu dipikirkan. Berapa lama? 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, dan sebagainya. Kalaupun, Pak, kita nggak bisa, Pak, karena orangnya harus belajar. Oke, pakai waktu setahun, tapi pengawasannya harus lebih ketat. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Pengarahan aturan jelas, do and don't-nya, lalu pengontrolan perilakunya, corrective action-nya harus dilihat tuh. Ada nggak perilaku yang aneh gitu ya? Reward punishment-nya, dan baru terakhir dia bisa lebih rinci nanti ya. Lalu yang ketiga, kebijakan dan prosedur sanksi. Hati-hati, sanksi ini sebaiknya dilakukan dengan cepat, jangan ditunda-tunda. Ada kadang-kadang ya nanti deh, wah belum sempat. Kalau bilang gitu, kalau Anda menemukan satu masalah yang sudah mengarah kepada fraud, cepat segerakan. 1 kali 24 jam selesaikan. Minimal kalau nggak bisa ketemu langsung, kita melakukan investigasi mulai. Cek dulu nih, entah itu dokumen, itu data, pegang dulu. Jangan sampai yang bersangkutan menyembunyikan data dan lain sebagainya. Pegang. Ya. Lalu yang kedua, ya, bahwa namanya semua 60% problem investigasi apa cuma nyalain masalah. Waduh, ini yang sering kali jadi masalah nih. Jadi sanksi itu harus berlaku secara tegas, gitu ya. Yang ketiga, prinsip isolasi, nonaktifkan keterlibatan. Nah, ingat ya, jadi begitu seseorang sudah mendekati arah fraud dan secara bukti dokumen udah ketemu, walaupun kita belum ketemu orang, ngomong sama orangnya, Pak, Bapak jangan ke sana dulu, yuk ke kantor saya dulu yuk. Oh, Pak, tapi saya nanti yang jaga siapa? Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Anda langsung dari rumah ke kantor aja. Kita ketemu dulu, oke? Anda harus ganti orang. Jadi jangan tunda-tunda, jangan sudah karena nggak ada orang, yuk biarin dia datang. Oh, jangan, Pak. Jadi langsung. Jadi selalu ingat gitu ya. Jadi kita kalau di level ini kan harus punya persepsi yang positif dulu. Kita lihat dulu apa dasarnya. Benar seperti itu nggak? Kadang-kadang masalah administratif saja ya. Beberapa tahun itu bukan salah orang. Dan saya nggak sengaja, benar-benar nggak sengaja, karena apa? Tidak tahu atas prosedur. Ya, di pemerintah banyak terjadi, megang uangnya pun enggak, menerima uang pun enggak, tapi salah dalam mengambil satu keputusan yang menyebabkan